Gibran Rakabumi itu adalah wajah stoik Indonesia. Sorry Ferry, tapi Mas Gibran lebih stoik daripada Ferry Irwandi. Pada akhirnya di usia 38 tahun ini gue sadar yang paling mahal dari semuanya itu adalah kewarasan diri sebenarnya. Kok ini orang-orang yang emosi dengan stand up comedy, tapi mereka adalah orang-orang yang ketika pejabat pidato malah ketawa. Yang harus lo tahu, ketawa di rapat itu kan berhubungan dengan karir ya. Kenyataan pahit yang harus kita terima adalah jangan-jangan emang level kualitas masyarakat kita masih cenderung ngelihat pencitraan daripada rekam jejak. Karena setiap pemilu itu pasti ada komik yang menjadi bagian dari tim pemenangan dan segala macam. Menurut lu itu seperti apa? Gua nggak akan pernah mau masuk ke pemerintah. Kita harus sepakat dulu dalam menilai pejabat publik. Kita pengen dia ini bisa kerja atau teladan moral yang baik. Kenapa kemudian pejabat-pejabat itu tidak mau dikritik moralnya, sedangkan kejahatannya telanjang? Kita aja yang telanjang dipidana. Yang lebih berat daripada keadaan negara ini, adaptasi terhadap teknologi itu sendiri. Hantu itu bisa semuanya kecuali membuktikan dirinya. Karena Indonesia lagi lucu-lucunya dan kita tidak tahu lagi yang mana harus jadi komedi, yang mana enggak. Kita mengkritik dan banyak dimusuhi juga sebenarnya. Nggak tahu siapa yang dibela. Kita mau membela masyarakat, mengkritik pemerintah, tapi ternyata menjadi musuh masyarakat juga. Cuma hari ini sekaligus sekalian aja mengundang foundernya musuh masyarakat yang akan bercerita di cerita masyarakat. The one and only Coki Pardede. Halo. Terima kasih sudah diundang. Siap. Thank you. Apa yang lu lihat dari apa yang terjadi 1 tahun ini dengan segala kelucuannya, Cok? Dari sudut pandang apa nih? Dari sudut pandang bahwa ternyata memang politisi kita lagi lucu-lucunya aja gitu maksudnya. Menurut gua ya. Sejak kapan politisi nggak lucu? Kayaknya di zaman apapun memang teman-teman kita yang ada di sana tuh selalu menggelitik. Apapun zamannya sih. Apapun zamannya menurut gue memang mereka pasti ada aja kelakuannya yang memang menggelitik itu. Jadi kalau lo tanya dalam setahun terakhir gimana gue ngelihat ini, ya bukan sesuatu yang baru ya. Cuman baru terbuka aja kayaknya. Iya, karena ada sosial media kan. Betul. Karena ada sosial media. Karena mungkin dulu siapa tahu kelakuan aneh teman-teman kita di sana, misalnya kayak joget apa. Siapa tahu memang dari dulu mereka sudah suka joget. Tapi memang tidak ada platformnya. Tidak ada media, tidak ada yang memviralkan itu. Betul. Cuman sekarang dengan dengan kemajuan teknologi ya jadi kelihatan masif gitu. Tapi kan sebenarnya yang paling lucu dari mereka itu adalah kayak mereka nggak mikir deh mereka ini. Kenapa gue bilang nggak mikir? Karena kayak apa yang mereka lakukan itu kayak tidak nyambung aja gitu. Yeah. Contohnya misalnya di mana kira-kira rasionalisasi ketemunya antara banjir dengan rompi anti peluru gitu. Iya. Pelampung bukan. Betul. Gitu. Gue sepakat sama lo. Tapi gue mencoba memahami nih, kenapa banyak ketidaknyambungan itu terjadi di teman-teman kita yang ada di sana gitu. Kenapa kelihatannya mereka tidak nyambung? Karena proses mereka bisa ada di posisi itu karena mereka gamenya pencitraan dari dulu. Karena kan teman-teman kita yang ada di sana kan dipilih langsung kan oleh masyarakat. Sehingga akhirnya karena dipilih langsung oleh masyarakat, dan kita harus ingat masyarakat kita kan spektrumnya banyak. Ada yang ngelihat rekam jejak, ada yang ngelihat kapasitas, tapi banyak juga yang ngelihat apa yang langsung bisa kelihatan gitu. Kayaknya memang karena mereka mendapatkan posisinya itu dengan game pencitraan, terlepas mungkin juga punya kapasitas ya. Karena mereka mendapatkan posisi itu dengan game pencitraan, akhirnya bahasa yang mereka tahu ya cuma pencitraan aja gitu. Dan gue yakin pasti dengan resources sebanyak itu adalah timnya yang mengatakan kayak, Pak sepertinya mungkin tidak bijak deh kalau kita kesini pakai ini apa segala macam. Ya mungkin ada yang ngingetin. Tapi kan pada akhirnya kan final call-nya tetap di final call-nya kan tetap di dia, karena dia kan yang memutuskan gitu.
Ya tapi ya menurut gua kalau misalnya lo tanya kenapa pada akhirnya banyak, walaupun nggak semua ya, banyak yang kayak gitu karena memang gamenya untuk mereka sampai ke sana ya di kemarin-kemarin terbukti berhasil gitu. Dan memang pada saat dia coba di momen itu ya tidak berhasil dan dapat lashback gitu. Jadi ya sebenci-bencinya kita dengan orang-orang itu, gue nggak membenarkan apa yang mereka lakukan ya, tapi sebenci-bencinya kita dengan orang itu, ada suara yang bisa dipertanggungjawabkan yang memang dengan sadar memilih mereka loh. Dan jumlahnya memenuhi threshold tertentu untuk dia ada di posisi itu gitu. Berarti sampai taraf tertentu emang game pencitraan itu work sebenarnya. Cuman memang saat mereka kebijaksanaan, kesensitifan mereka saat menggunakan itu di momen yang salah, itu yang akhirnya bikin mereka jadi kena konsekuensi dari tindakannya. Dan menurut gue ya emang goblok sih, kenapa lu pakai emang kayak iya aneh aja. Maksud gue kayak gini. Kalau yang menarik adalah kita semua tahu bahwa ternyata gamenya itu ada. Tapi game ini kan tidak akan works kalau tidak ada orang-orang yang kemudian menjadi bahan bakar atau menjadi suaranya mereka di level itu kan. Iya betul. Yang memakan pencitraan, yang mengkonsumsi citra tapi tidak mengkonsumsi rasionalisasi gitu. Iya. Berarti memang ada kelompok orang yang sengaja memang. Ya, sengaja apa maksudnya? Sengaja bahwa orang-orang yang seperti itu, yang kepadanya citra dilempar sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan politik, tidak perlu rasionalisasi debat dan segala macam. Ya, atau mungkin kalau kita mau balik, bisa jadi ini PR bersama juga buat kita ya. Ini PR bersama. Atau bisa jadi memang kenyataan pahit yang harus kita terima adalah jangan-jangan emang level kualitas masyarakat kita masih cenderung ngelihat pencitraan daripada rekam jejak. Level kualitas ya. Iya, karena menurut gua pasti orang yang ingin mencapai kekuasaan pasti dia harus tahu peta. Sorry, ini menurut keyakinan gua ya, dan bisa jadi gua salah. Tapi orang yang pengen masuk ke peta kekuasaan, dia pasti harus tahu dulu ini battlegroundnya seperti apa. Masyarakat yang nanti harus dia menangkan psikologinya seperti apa. Pasti gue yakin mereka punya tim sendiri lah yang mencoba membedah. Misalnya mereka pengen running di daerah tertentu, betul. Mereka research dulu. Betul. Masyarakat di sini tuh sukanya apa segala macam. Nah, kalau ternyata hasil researchnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di sana sukanya pencitraan, berarti kan sebenarnya apa yang mereka lakukan salah. Maksudnya dengan pencitraan itu salah. Tapi kan sebenarnya ada bagian masyarakatnya juga gitu yang memang faktanya bahwa memang masih. Makanya menurut gue ini PR bersama gitu. Gimana caranya kita pelan-pelan mulai shifting dari mulai masyarakat yang suka pencitraan, lama-lama kita ngasih tahu enggak loh, rekam jejak juga penting, kemampuan bekerja juga penting gitu. Kalau politisinya yang naik kita. Ya. Cuman, ya betul. Yang menjadi kritikus terhadap sistem di luar sistem. Ya, makanya sekarang kan akhirnya jadi perdebatan yang kayak mana duluan, ayam atau telur. Ngerti nggak lo maksud gue? Karena maksud gue tuh kayak gue yakin banyak orang yang punya kemampuan yang harusnya ada di posisi-posisi tertentu. Tapi karena masyarakatnya lebih suka sama yang kelihatan langsung, lo ngerti maksud gue? Jadi akhirnya kan mau nggak mau orang yang punya kemampuan pun harus masuk ke game itu supaya dia bisa terpilih ke sana kan. Maksud gue tuh kayak gitu. Ya. Jadi susah sih. Tapi menurut gue itu tugas kita bersama. Gimana caranya supaya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan juga contohnya dengan konten-konten kayak gini kita bisa ngasih tahu. Apalagi gue sangat punya harapan ya, anak-anak muda sekarang kan juga pasti jauh lebih pintar. Yang akan menggantikan generasi yang ada di atas ya. Sekarang udah jauh lebih pintar, mereka lebih mengerti isu sosial. Udah ada buktinya kok, udah study-studinya Gen Z itu lebih peduli dengan isu-isu sosial. Mudah-mudahan nanti di pemilu yang selanjutnya akhirnya ada shifting yang cukup signifikan lah gitu. Tapi it's remain to be seen. Bisa jadi gue yang terlalu positive thinking, tapi bisa jadi juga masih yang sama. Ya itulah menurut gue. Tapi gini Cuk, ini kan ada satu pandangan itu seperti ini bahwa gue pernah diskusi sama teman gue kayak gini. Apakah memang dimungkinkan bahwa seorang kepala negara di Indonesia itu cuma terpilih satu periode? Ternyata dia ini staf ahli di DPR kan. Dia bilang, "Za, susah lo lawan incumbent." Kenapa susah lawan incumbent? Incumbent ini punya perangkat, sedangkan orang yang baru tidak punya perangkat. Nah,
cara berpikir ini gue coba pahami dari konteks yang lu bilang tadi. Ada satu masyarakat itu ternyata butuh citra nih, kan gitu. Ada politisi masuk terpilih karena dia kasih makan citra. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah politisi ini punya moral untuk melevel up masyarakat ini? Ternyata enggak, karena dia butuh untuk terpilih selanjutnya. Sengaja lah dia. Ya udahlah, lu begini aja level kualitas lu. Makan citra aja terus. Ya, sebenarnya pada akhirnya memang kalau kita berbicara mengenai perangkat ya, kalau kita berbicara mengenai perangkat kan bahasa lebih umumnya adalah modal sebenarnya, ya kan, bahasa umumnya adalah modal gitu. Ya kalau misalnya yang terjadi seperti itu ya tanggung jawab kita semua untuk naikin citra. Kalau misalnya kita merasa kita tidak bisa berharap kepada teman-teman yang di atas, ya berarti ya tanggung jawab siapa yang merasa ini adalah hal yang penting untuk bisa bersama-sama mengupgrade gitu. Karena kalau kita menggantungkan harapan ini cuman ke satu institusi tertentu, ya mungkin hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi menurut gua sedikit banyak, ya mungkin ini nggak mungkin orang nggak banyak yang suka denger ini ya, tapi menurut gue sedikit banyak tanpa buzzer atau dengan buzzer, ya apa orang-orang yang ada di DPR itu adalah cerminan kualitas daerah terpilih. Ya, cerminan kualitas masyarakat. Yang which is sebenarnya mereka nggak salah juga, karena ya mereka hanya melakukan kewajiban mereka di demokrasi yang harus memilih gitu loh, maksud gue. Gue akhirnya sadar kayak gini, Cok. Gue akhirnya sadar waktu waktu ribut-ribut, makanya thanks to Ferry Irwandi sebenarnya. Dulu gue pikir bahwa masyarakat ini tidak ada yang dobrak rasionalisasi, susah. Ferry hadir, Malaka hadir dan segala macam, bawa pola rasionalisasi baru. Betul. Minimal orang mau mikir lah, gitu dan segala macam. Nah, terbuka kan? Peta terbuka, peta intelektualnya terbuka, siapa yang pelawak, siapa yang kemudian serius. Nah, kan yang aneh itu adalah ketika kita sadar bahwa kok ini orang-orang yang emosi dengan stand up comedy, tapi mereka adalah orang-orang yang ketika pejabat pidato malah ketawa. Betul. Kayak apa gitu. Kalau stand up comedy emosi mereka. Wah, ini penghinaan bla bla. Tapi kalau depan pejabat jokesnya garing, dia hehehe. Ya, karena yang harus lo tahu, ketawa di rapat itu kan berhubungan dengan karir ya. Jadi mungkin itu adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya karirnya terjamin. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi ini satu hal tentang jokes. Jokes itu sebenarnya esensinya, menurut keyakinan gua itu harus harus ada objeknya. Iya betul. Ya, jokes itu harus ada objeknya. Betul. Dan kita kesampingkan dulu mengenai pejabat ya. Betul. Kita kesampingkan dulu mengenai pejabat. Kalau kita bahas mengenai jomblo, misalnya kita ambil yang paling aman lah. Misalnya kita bahas mengenai jomblo, ya mungkin saat kita tidak jomblo atau kita sudah berdamai dengan kejombloan, ngebahas mengenai jomblo mungkin lucu. Iya betul. Tapi pada saat kita ada di situasi yang exactly seperti yang dikatakan sama jokes itu pasti kita jadi tidak lucu. Jadi sebenarnya kondisi psikologisnya beda. Iya, jadi sebenarnya memang pada akhirnya jokes itu selalu memakan korban, dan kebetulan aja belakangan ini korbannya ya beliau-beliau itu. Makanya gua rasa bukan di ketidakmampuan mereka memahami selera humor. Gua rasa mereka bisa ketawa sama jokes. Asal jokesnya bukan mereka. Karena ya makanya kalau kita baru mau masukin gitu. Nah, cuman saat ini kan, saat keputusannya terang benderang, ada yang lain-lain ya. Kalau misalnya pada akhirnya dipilih jokesnya ya mereka, ya mau bilang apa, orang itu jadi elephant in the room. Elephant in the room tuh ya memang itu jadi keresahan bersama, dan jokes ya kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya makanya kan kalau kita ngomongin yang rame ini mensrea kan, makanya namanya kan itu nggak ada niat jahat. Itu ya itu keresahan Panji sebagai warga negara yang sebenarnya niatnya nggak lebih dari sekedar keresahan aja. Nggak ada niat untuk kayak misalnya menyerang personal atau apa gitu. Cuman memang gue juga paham di satu sisi mereka tersinggung karena memang ya itu tentang mereka. Tapi oknum ya nggak semuanya. Nangkap ya, tapi mungkin karena gue orang hukum ya, karena gue lawyer ya. Gue malah nangkapnya mensrea itu adalah itu adalah cara jeniusnya Panji menceritakan tentang kejahatan yang terjadi yang tidak diproses hukum nih, tapi dengan cara yang lucu. Kan gitu. Ya, menertawakan niat jahat gitu maksudnya. Ya, menurut gua pada akhirnya itulah keindahannya sebuah karya. Betul. Saat karya itu dibuat dan dilempar ke ranah publik, representasi karya tersebut
itu sudah menjadi hak publik untuk bagaimana dia merepresentasikan apa maksud dari karya tersebut. Itu keindahan karya. Dan gua rasa kewajiban Bang Panji untuk menjelaskan itu adalah di BAP aja kalau dipanggil. Tapi kalau misalnya dia nggak dipanggil nanti, dan gue sangat yakin dia tidak akan dipanggil, nggak bakal dipanggil. Menurut gue dia tidak punya kewajiban apapun untuk menjelaskan apa maksud mens rea. Betul. Karena menurut gue semua karya terbaik yang dibikin, entah itu skenanya komedi, entah itu skenanya musik, entah itu skenanya apapun, karya yang indah itu adalah karya yang diinterpretasi sama masyarakat. Ada yang menganggap bahwa ini apa, ada yang menganggap bahwa ini apa, ada yang menganggap bahwa ini apa. Kenikmatan menjadi seorang pembuat karya itu adalah saat gua rasa hampir semua cita-cita pembuat karya adalah dia pengen karyanya lebih besar daripada dirinya. Betul. Dan saat orang sudah merasa bahwa karyanya ini maksudnya adalah ini dan hal yang personal buat dia, berarti dia sudah selesai melakukan itu. Gitu. Betul. Dan menurut gua Bang Panji berhasil melakukan itu. Kenapa? Karena sekarang banyak interpretasi yang mengartikan mens rea ini artinya apa. Ada yang menganggap mens rea artinya ini, ada yang menganggap artinya ini, ada yang menganggap artinya ini, ada yang menganggap artinya ini. Dan gua sebagai seorang pembuat karya, gua itu ya istilahnya surganya para pembuat karya. Kalau POV lu sebagai komika, melihat Panji dengan mens rea itu kan show terbesar. Ya. Dia show terbesar di Indonesia dalam sejarah komika. Iya, gini, gue hanya akan ngomong fakta aja. Betul. Gue nggak mau ngomong hal yang subjektif, karena banyak orang di sosial media nih bahasnya yang subjektif. Contoh, banyak yang bilang katanya Bang Panji nggak lucu di mens rea. Iya. Kalau menurut gue lucu nggak lucu, terlepas dari jumlahnya banyak atau enggak. Tapi menurut gue lucu nggak lucu itu hal yang subjektif. Level intelektual sih menurut gue. Iya, menurut gue pada akhirnya itu subjektif karena itu selera. Ada orang yang suka, let's say kayak misalnya ada orang yang suka dangdut. Kalau gue ngelihatnya gini men, kalau gue ngelihatnya komedi ini sama seperti musik. Kalau komedi kan payung besarnya, musik itu adalah kalau komedi payung besarnya, musik juga payung besar. Di bawah komedi nih, ini genrenya ada banyak. Genre. Ada stand up komedi, ada ya grup, segala macam lah. Ada dark jokes, ada banyak segala macam. Musik juga seperti itu. Ada jazz, ada dangdut, ada yang lain-lain gitu. Nah, apakah level intelektual mempengaruhi? Ini menurut gue ya. Apakah level intelektual mempengaruhi bagaimana kita menikmati sebuah karya? Sampai taraf tertentu betul. Karena semakin tinggi level intelektual kita jadi mengerti konteks. Betul. Ya, gue paham itu. Cuman pada akhirnya balik lagi ada juga orang yang sudah memenuhi benchmark intelektual tertentu, tetap tidak bisa menikmati karya-karya yang harusnya ditujukan kepada level intelektual itu, karena pada akhirnya itu balik lagi ke subjektif. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, kayak misalnya ada yang bilang, pembelaan gue misalnya ada yang bilang kayak show-nya Bang Panji gak lucu, show-nya Coki gak lucu. Menurut gue ya monggo gak apa-apa. Karena tujuan gue menghibur orang yang mau dihibur. Tujuan gue bukan. Berarti lu bukan pasarnya. Exactly. Jadi kita gak usah berdebat di sesuatu yang subjektif. Tapi faktanya 10.000 orang beli tiketnya. Iya, lu pasarnya adalah penonton dangdut. Betul. Kenapa gue gak suka dangdut, Cok? Bukan karena ini. Gue bingung, gue harus nangis atau joget. Sumpah gue bingung. Gue bingung. Nah, tapi makanya harus hilang kesadaran kan. Orang dengar dangdut itu harus hilang kesadaran gitu. Trends. Tapi makanya gue akhirnya gue ngerasa faktanya dia komika pertama yang masuk Netflix dari Indonesia. Dia komika pertama yang bisa sold out arena 10.000 orang, yang which is itu sangat luar biasa. 10.000. Yang which is itu sangat luar biasa, dan lo belum ngitung yang streamingnya. Betul. Makanya ada 10.000 orang pintar sebenarnya di Indonesia ini. Jadi menurut gua 2 orang yang melapor itu saja gitu. Faktanya itu. Dan menurut gua kalau gua sebagai komika, dari kacamata komika ngelihat itu, ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Dan gua rasa gua sebagai stand up comedian juga pengen ada di level itu lah. Semua kalau gua ngelihat dari kacamata stand up comedian ya, gua pengen ada di level itu gitu. Kalau dari number wise, kayaknya gue mungkin top 3 maybe, I don't know. Gue ketiga terbanyak di Indonesia, tapi masih jauh lebih banyak Bang Panji. Berarti dia sekarang jadi topnya ya. Semua orang dari dulu. Memang dari dulu dia. Cuman pada akhirnya kan begini, bahwa komika-komika dengan materi-materi yang cerdas kan gitu. Bukan gue bilang materi yang cerdas ya, materi yang yang punya referensi.
Materi lu, materinya Panji itu kan materi yang punya referensi. Orang bisa mengerti itu kalau ngerti narasinya, ngerti diskursusnya. Kan gitu. Kalau dia masih joget di lirik yang sedih kayaknya agak susah. Betul, makanya kalau gua tuh mencoba untuk, kalau gua secara pribadi sebagai seorang stand up comedian, gua selalu menghindari kata-kata yang menganut makna eksklusivitas. Harus inklusif karena karena pada akhirnya ya memang kemampuan kita memahami konteks itu membuat kita jadi lebih mudah tertawa. Betul. Tapi pada akhirnya gue membuat jokes itu untuk bikin orang ketawa, dan kebetulan yang bisa ketawa sama jokes gue orang-orang yang memang ada konteksnya segini gitu. Jadi bukan karena gue pengen eksklusif kayak, hey lihatlah ini adalah. Tapi sebenarnya kita nggak pengen eksklusif nggak sih? Tapi mereka aja yang tidak bisa masuk dalam indikator inklusivitasnya itu. Ya, apapun itu, karena balik lagi, karena itu pada akhirnya ya itu subjektif. Karena sama dengan begini kan, sama dengan gue baca beberapa bukunya waktu Malaka, waktu Kania Cita dengan ini si siapa Abigail nerbitkan buku Makanya Mikir kan, itu buku yang menurut gue buku yang sangat bagus untuk mengkonversi dari lu yang tidak suka baca menjadi membaca dan mau berpikir gitu. Betul. Tapi kan banyak yang komennya juga belum baca bukunya gitu. Ya. Tapi beda, kalau gue sih, gue tetap merasa bahwa kalau seni itu subjektif. Seni itu subjektif karena gue nggak sepakat sih kalau itu. Kenapa? Karena dipelajari di kampus. Semua yang dipelajari di kampus pasti punya titik objektivitasnya sebagai ilmu. Betul. Dan menurut gue seni itu subjektif. Jadi memperdebatkan bahwa satu minimal ada bottomnya lah. Oh iya, of course. Tapi kan pada akhirnya ada juga loh orang yang memenuhi benchmark intelektual tertentu yang harusnya bisa tertawa dengan jokes itu, tapi memilih untuk tidak tertawa. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di kemampuan dia bisa menerima jokes itu, tapi ngerti. lo paham gak sih maksudnya? Paham. Tapi di referensinya dia, bisa saja sisi intelektual dia mengatakan bahwa anjing ini sebenarnya secara struktur betul. Ini secara referensi sosial betul. Dan dicerminkan kepada dirinya, ketawa lah dia kan. Tapi mungkin ada bagian lagi yang mengatakan tapi ini berbeda dengan value saya. Nggak relate akhirnya. Akhirnya nggak relate, dan akhirnya dia memutuskan. Disitulah pada akhirnya karya itu menjadi subjektif. Memang jembatan kemampuan kita untuk memahami jokes itu bisa menunjang kita untuk tahu. Tapi untuk tertawa itu jadi sesuatu yang subjektif karena itu emosional. Karena untuk tertawa kan kita harus setuju atau nggak harus setuju. Setidaknya kita harus membiarkan diri kita, emosi kita tuh legowo untuk bisa menertawakan apa yang belum tentu juga itu value kita gitu. Gua tangkap maksud lu kan kayak gini bahwa karena stand up comedy itu lahir dari cara berpikir, kan gitu. Makanya yang bisa menjadi pendengar stand up comedy yang seorang komika adalah orang yang level subjektivitasnya sefrekuensi nih. Betul. Kan gitu. Betul. Makanya gue selalu mengatakan kalau di show gue bilang kayak kalau mau nonton stand up comedy, lepaskanlah dulu value tertentu, moral di ya, yang di TVRI itu. Karena kalau misalnya kita nonton komedi masih pakai itu, kalau kita nonton komedi pakai itu, kita nggak bisa ketawain apapun. Karena misalnya contoh ya, apa yang ada orang kepleset pisang jatuh. Betul. Ya, menurut gue sih lucu ya. Orang kepleset pisang jatuh. Tapi bisa jadi tidak lucu buat orang yang merasa kenapa orang yang jatuh bukannya ditolong malah diketawain kan, maksud gue kayak ya pada akhirnya ke situ-situ lagi gitu. Jadi udahlah, capek gue gitu. Kenapa soundboard itu? Gue itu salah satu poin yang gue bilang, makanya gue bilang tadi bahwa alasan gue itu subscribe Noise itu karena Musuh Masyarakat. Terima kasih banyak. Sumpah itu Musuh Masyarakat satu-satunya podcast yang gue beli di Noise, Cok. Terima kasih banyak. Dan yang paling gongnya itu waktu kalian ngundang yang mistis-mistis itu siapa? Ada banyak. Yang mana? Enggak, yang bertiga itu. Aduh, gue lupa namanya siapa. Detektif Astral. Iya, Detektif Astral. Betul. Sumpah itu. Gue mau tanya. Gue mau tanya. Sikat. Itu sengaja nggak sih mereka atau memang konsepnya seperti itu atau memang gini? Karena gue gini, kalau buat gue
pada akhirnya sesuatu yang gagal itu adalah sesuatu yang tidak menghasilkan pada akhirnya. Menurut gua, pada akhirnya sesuatu yang gagal itu kalau konteksnya karya dan konten adalah sesuatu yang tidak menghasilkan. Oke. Outputnya itu. Outputnya pada akhirnya gua ngelihatnya itu. Terlepas perasaan pribadi saya mengenai apakah itu betul atau tidak. Faktanya adalah yang tidak bisa didispute. Podcastnya dia yang denger rame banget. Itu yang gue mau bilang itu. Faktanya adalah di beberapa acara mereka bisa mengumpulkan fanbase yang luar biasa loyal dan dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga kalau gue lihat dari kacamata karya, ini bukan opini personal gue, dari kacamata karya, mereka tidak gagal. Mereka berhasil content wise. Betul itu. Nah, kenapa kita undang? Karena kita pengen tahu perspektif orang yang seperti ini tuh seperti apa gitu. Karena dari sesama konten kreator, gue nggak harus setuju dengan konten lo, tapi gue respect apa yang lo lakukan itu berhasil. Itu jadi dan kita bisa ketahui, dan mereka orangnya asik juga. Tapi mereka nangkap sarkas kalian mereka nangkap sarkas. Berarti kesengajaan kan? Kesengajaan dan akhirnya karena dan harusnya kan begitu kan? Iya, dan harusnya begitu. Iya. Jadi karena mereka juga tahu kita nggak percaya. Kecuali muslim. Jujur ya, gue itu dengar nama Detektif Astral waktu lu bahas di Noise, kan gitu. Akhirnya episode depan kan lu panggil kan Detektif Astral kan, lu panggil. Betul. Yang gongnya itu ternyata ada satu yang kemampuan spiritualnya. Oh saya nggak ada, saya cuma temanin mereka berdua. Gila, kenapa lu ada di sini gitu? Dia nggak ada kemampuan spiritual. Dan memang menurut gue serunya di situ sih. Serunya di situ kita coba saling memahami apa segala macam dan ternyata mereka orang-orang yang sangat menyenangkan dan ya udah. Gue selalu kalau ditanya ya, kalau orang nanya ke gue kayak bagaimana pendapat gue tentang orang-orang yang percaya hal-hal mistis kayak gitu. Dia mempertemukan Gatot Kaca dan Hitler. Itu gokil banget. Di alas. Avenger aja belum tentu bisa. Gatot Kaca dan Hitler. Gua selalu kalau misalnya ada yang nanya kayak bagaimana pendapat gue tentang orang-orang seperti itu, gue selalu mengatakan bahwa gue percaya ini statement official gue ya sama orang-orang yang percaya mistis. Gue percaya mereka percaya bahwa hantu ada. Itu aja statement gue. Jadi gue percaya bahwa mereka percaya kalau hantu ada. Ya udah itu aja sih. Karena kita percaya bahwa mereka percaya ya bahwa hantu ada gitu. Itu jawaban teraman yang bisa saya pikirkan saat ini. Gue percaya bahwa mereka percaya yang gaib ada. Yes. Oke. Aman kan? Aman. Aduh, karena yang gaib-gaib ini karena dia tidak mampu hadir makanya minta dibela. Buat beberapa orang seperti itu, Gue tidak mau masuk ke acara itu sih, cuman kayaknya ajaran tentang yang gaib itu kan turun bukan untuk menarik kodam kan? Iya betul. Bukan untuk menjadi bahan gibahan bapak-bapak pos ronda di ujung ini kan? Maksudnya lu daripada gibah yang gaib, mending lu buka job street gitu daftar kerja gitu. Gue juga punya acara ekspedisi hantu. Iya, gue tahu yang sama Cok itu, sama Tretan itu. Dan gue kan juga berpartisipasi untuk membuktikan bahwa itu tolol kan gitu. Dan juga kadang saat gue berpartisipasi di sana kan ada teman-teman gue yang misalnya dia kesurupan atau misalnya dia juga kayak di sini ada ini, di sini ada ini. Gue selalu percaya ya men, kalau dalam konteks pekerjaan gue, pada akhirnya kita di situ kerja. Pada akhirnya kita di situ kerja. Kita punya opini pribadi dong. Betul. Tapi kalau kita kerja kan berarti tujuan kita adalah kontennya menarik. Betul. Gak mungkin dong misalnya tiba-tiba ada teman gue kesurupan gitu, terus gue bilang palsu ini kan, gak mungkin. Tapi memang ada yang kesurupan itu. Ya, ini sekali lagi, saya percaya, dia percaya. Aduh. Karena menurut gue pengen banget yakin bahwa kesurupan tuh ada. Gue pengen banget yakin bahwa kesurupan tuh ada. Kalau gue ngomong personal gue ya, gue pengen banget yakin kesurupan itu ada. Karena men, kalau misalnya kesurupan itu beneran ada banyak sekali kasus hukum yang bisa selesai hanya dengan kesurupan. Oh iya, karena tiba-tiba alasan subjektivitasnya sebagai ini
tidak cakap untuk dihukumi sebagai seseorang gitu. Ya betul, kalau Alasan misalnya kecakapan. misalnya kesurupan ada ya tinggal misalnya kita nggak usah pengadilan langsung oke ini siapa yang bunuh udah kesurupan aja, siapa yang bunuh si itu, ya udah. Kayak yang pernah tiba-tiba ditilang polisi terus dia jadi kesurupan. Betul. Ini aja kesurupan kali ya. Betul. Kepala Basarnas. Atau ini Menteri SDM aja kesurupan. Waduh. Nah, maksud gue gini loh. Kan lu pernah ngobrol sama mereka kan, yang betul-benar percaya kan. Ya. Menurut mereka ini yang percaya bahwa sesuatu yang goib itu ada, mereka itu membuktikan itu bagaimana? Kan kalau misalnya begini, kan gue pernah dengar orang, gue itu tahu ada kalau bulu kuduk mereka, kuduk aja gue nggak tahu di mana aja, apalagi dia ada bulunya gitu maksudnya. Kalau gue, ini jawaban komedi gue ya. Tiba-tiba bulu kuduk jadi alat indera gitu. Jawaban komedi gue gini, hantu itu bisa semuanya, kecuali membuktikan dirinya. Jadi untuk sebuah makhluk yang bisa melakukan sesuatu yang fantastis, membuktikan dirinya kayaknya belum gitu. Dan kayak misalnya dia mau membuktikan dirinya, kebanyakan terms and conditionnya gitu. Ya nggak sih, misalnya ini sosok ini mau muncul nih, oke, tapi situasinya harus di momen ini, bahkan lebih ribet itu daripada bikin CV, Bang. Sehingga akhirnya karena itu terlalu ribet, gue jadi tidak udahlah untuk ya udah kalau lo percaya ya nggak apa-apa. Pantasan orang lo asik aja di tongkrongan, kalau gue sih kayak gitu. Pantasan orang-orang yang masih sibuk membuktikan diri kayak hantu ya. Iya. Dan makanya gue sih kalau ada orang yang kayak gitu, pokoknya rule of thumb gue gini aja. Kalau ada orang yang masih kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting di tongkrongan lo asik. Udah itu aja. Karena kalau ente sudah percaya hantu di tongkrongan tidak asik, goblok. Nah, apa validasi kita untuk mentolerir keberadaan Anda? Yang penting di tongkrongan dia asik, dia baik, dia bisa ini, menurut gua fine aja. Cok. Baru-baru ini sebelum kesini kan lu podcast sama Mas Gibran. Yes. Mas Gibran di tongkrongan gimana sih? Kan lu nongkrong lama nih dengan Mas Gibran nih. Kebetulan gue udah kenal beliau dari lama lah. Dia aslinya lucu banget, cu. Dia aslinya lucu banget. Gue tuh sampai berpikir ya, misalnya gue ngikutin, ya mau nggak mau kita ngikutin Presiden Jokowi lah ya. Karena dua periode dia memimpin Indonesia, kita kenal keluarganya dan segala macam. Cuman di titik tertentu gue akhirnya berpikir bahwa kayaknya ini orang nggak ada emosinya deh. Nggak ada emosinya dia. Makanya semua yang emosi dengan dia atau semua yang emosi mengatasnamakan dia, akhirnya jadi tampak lelucon gitu. Ya, karena gua rasa ini bukan cuma masalah Mas Gibran ya. Ini bukan cuma masalah Mas Gibran. Gua rasa pada saat lo sudah ada di posisi setinggi itu, entah itu wakil presiden atau entah itu sosok apapun, banyak orang yang merasa lebih daripada diri lo sendiri. Iya lagi. Sehingga akhirnya dia merasa menjadi juru bicara si target itu gitu. Yang mana sebenarnya, nah kalau misalnya nanya apakah Mas Gibran gak punya emosi, sebenarnya setahu saya sih Mas Gibran bukan cyborg ya, jadi dia masih manusia. Betul. Jadi saya bisa dengan yakin mengatakan beliau masih manusia karena dia makan bebek caroknya kepedesan juga. Jadi nggak pesan kopi dikasih kopi gitu. Iya. Jadi gue rasa apakah dia pernah tersinggung dengan semua selentingan yang ada di sosial media, selayaknya manusia pada umumnya, pasti kalau sebel pasti ada lah. Tapi kayaknya yang membedakan beliau dengan yang lain tuh adalah ya dia paham bahwa ya kalau lo udah jadi posisi setinggi itu ya itu konsekuensi yang harus lo terima gitu. Dan dia tidak pernah membiarkan emosinya take control gitu. Dan makin kesini kayaknya dia udah ada, menurut gua harusnya Mas Gibran tuh daripada bikin buku mengenai bagaimana caranya berkuasa atau apa, dia bikin ini buku stoik. Dia lebih valid, sorry Ferry, tapi Mas Gibran lebih stoik daripada Ferry Irwandi. Kayaknya Cicero yang dihidupkan kembali kayaknya nih. Betul. Wah itu dia. Cicero Raka Buming Raka kayaknya. Gibran Raka Bumi itu adalah wajah stoik Indonesia. Kalau mau bukunya laku ya, ini buku, di sini mukanya Mas Gibran. Terus ini wajah stoik, di sini mukanya Mas Gibran, sininya mukanya Roy Suryo.
Wajah stoik gitu. Wah bro itu kurang stoik apa bro? Kurang stoik. Gua ya kalau misalnya ada orang ziarah ke makam nyokap gua, bukan nenek gua, random terus tiba-tiba. Iya lagi Roy Suryo. Menurut gua gini lah, maksud gua juga. tapi Mas Roy Suryo mantap Roy Suryo. Mantap. Terserah Roy Suryo lah gitu. Terserah Mas Roy Suryo. Yeah. Tapi menurut gue Mas Gibran bisa bikin buku stoik Mas Gibran. Mantap. Sumpah itu lucu banget sih. Enggak tahu algoritma gue tiba-tiba gara-gara nonton itu tiba-tiba Roy Suryo semua dulu lucu banget. Lu bayangin ya, maksudnya gini. Tidak semua kertas kan dinamakan ijazah. Ini normal kita berpikir ya. Iya betul. Ijazah itu adalah kertas yang dinyatakan sebagai ijazah oleh otoritas. Betul. Otoritasnya apa ya universitas. Iya, betul. Mau yang dituduh kartu BPJS kalau UGM bilang bahwa itu ijazah ya itu ijazah. Iya betul. Dia enggak Pak. Ya nggak apa-apa. Menurut gue itu kan memberikan warna juga ya. Kita harus yakin bahwa dia yakin. Betul. Kita harus yakin bahwa dan terlepas dari apapun kan menurut gue pada akhirnya itu juga bisa menjadi itu bisa menjadi apa ya? Itu bisa menjadi sebuah pada akhirnya kita ketawa juga jadi kan happy juga kita. Ya udah itu aja sih kalau menurut gua. Menurut lu sebagai orang yang dekat dengan politisi, kan dari dulu dekat dengan politisi dong? Ya beberapa. Makanya sebenarnya tema-tema lu itu bukan tema-tema kerakyatan sebenarnya. Tema-tema politik tapi di kalau gue sebut di orbit yang di luar nih. Iya. Gitu, side politik lah dan segala macam, masalah kepercayaan, masalah kebebasan dan segala macam, bukan masalah kuasa sih. Iya, tapi ada relasinya ke situ. Nah, karena setiap pemilu itu pasti ada komik yang menjadi bagian dari paham. Tim pemenangan dan segala macam. Menurut lu itu seperti apa? Menurut gua pada akhirnya gini, ini menurut keyakinan gue ya. Pada akhirnya kan kalau kita berbicara mengenai demokrasi, demokrasi itu kan dipilih dengan suara terbanyak. Itu kan kita harus paham dulu nih. Demokrasi itu kan dipilih dengan suara terbanyak. Berarti ibarat ada beberapa calon, setiap calon dan setiap pihak ini memastikan produknya itu bisa dibeli. Betul. Misalnya calonnya ada 4, jangan 3 nanti terlalu Indonesia. Misalnya calonnya ada 4. Venezuela juga 3 kemarin. Iya betul. Misalnya calonnya ada 4. Ya pasti kepentingan setiap calon ini, entah siapapun yang di belakangnya memastikan bahwa produknya ini bisa dibeli dong. Betul. Ya. Dan saat dia memastikan produknya ini bisa dibeli dan relate kepada masyarakat, tentu dia butuh tenaga profesional dong. Entah itu di bidang data, entah itu di bidang termasuk komunikasi publik. Iya, campaign consultant atau di bidang apapun gitu. Karena ini gamenya game tentang popularitas. Betul. Karena gamenya ini game tentang bagaimana kita memastikan produk ini bisa terjual. Betul. Gitu. Ini bukan karena gini, kalau misalnya kita harus pakatin dulu demokrasi itu tentang itu. Iya betul. Ya, karena kalau misalnya jangan dicampurkan dengan yang lain, termasuk moral ya. Iya betul. Karena kalau kita nggak sepakat dulu bahwa ini seperti ini. Betul. Mendingan kalau kalian banyak yang nggak setuju, mendingan dari awal bikin cerdas cermat aja. Jadi 4 orang nih langsung skor tertinggi dia yang jadi presiden, udah kan selesai gitu maksud gue. Cuman kalau itu kita balikin lagi dari 4 ini, gue yakin 4-4-nya tidak mau. Karena masalahnya don't hate the player, hate the game, cu. Ya betul, itu betul. Iya, jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan lo tadi, bagaimana? Gua rasa itu adalah bagian dari tenaga profesional yang dibutuhkan oleh setiap calon, bukan cuma salah satu calon loh. Di semua calon pasti menggunakan tenaga profesional untuk bisa membayarkan. Supaya bisa menjelaskan dagangannya supaya bisa dibeli, karena memang demokrasi pada hakikatnya intinya seperti itu gitu. Karena lu bayangin ya, maksudnya kenapa gue tanya ini, karena gini, komentar tentang jadi mensreya itu kan meledak karena Clipper di TikTok. Wah gila masifnya. Ya sangat. Clipper tok dan segala macam kan, organik sekali tuh. Lu tau gak komen yang muncul apa? Apa? Nggak lucu, dia kan Anies. Tuh. Padahal Anies sendiri deklarasi partai tertutup gara-gara mensreya. Betul. Kalau malah bisa jadi ini asumsi saya. Saya beberapa kali ketemu Pak Anies, sepertinya tidak ini, tapi asumsi saya. Malah bisa jadi kalau ada orang yang merasa Pak Anies diuntungkan dengan adanya mensreya. Loh, Anda juga pasti baru tahu saat saya ngomong kan beliau bikin partai. Iya tuh. Malah beritanya ketutup. Jadi
Ya tapi menurut gue lagi-lagi itu balik lagi kayak yang gue bilang tadi, saat karya itu udah ditaruh ke ini, orang bisa berasumsi apapun lah. Iya, orang mau berasumsi apapun silakan. Menurut gue Bang Panji, kalau gue jadi Bang Panji udah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia nggak usah menjelaskan dirinya, kecuali memang di situasi-situasi yang mengharuskan dia menjelaskan dirinya. Kayak kalau jokes gue tadi di BAP kan emang harus ya, karena itu kan akan menentukan. Tapi gue rasa nggak bakal sampai ke sana juga lah. Tapi kalau kayaknya yang di BAP pelapor jadi nggak sadar kalau flash disknya ilegal gitu. Wah itu parah. Nonton di flash disk Aduh, flash disk. Dan gue baru tahu loh flash disk masih ada anjir. Kok tahun 2026 tapi tunggu ya. Pengadilan kita, kan gue lawyer, kan gue 14 tahun jadi lawyer. Yes. Pengadilan kita itu yang waktu pertama kali muncul undang-undang ITE, itu kan pertama kali diakomodasi bukti elektronik kan. Iya. Harapan kami itu yang tentang bukti elektronik itu adalah kita berikan data elektronik dibuka secara elektronik. Lo tau nggak caranya gimana? Gimana? Jadi kan gini, bukti di pengadilan itu Cok. Iya. Harus di nazegel namanya, bukan legalisasi, nazegel. Oke. Legalisasi itu dilakukan oleh notaris, nazegel itu dilakukan oleh kantor pos. Oke. Karena ada bea bukti yang dibayarkan kepada negara, itu PNBP itu. Cap di kantor pos, baru dibayarkan. Biaya materinya dibayarkan terus didaftarkan ke pengadilan. Nazegel ini istilah dalam undang-undang materai, biaya materai gitu. Nah, tapi kalau data digital, lu tau nggak gimana? Gimana? Dia harus direkam di flash disk, flash disknya tempel ke kertas, kertas ini nazegel. Oh. Untuk undang-undang yang mengatur digital sangat digital sekali. Sangat digital sekali gitu. Gue bilang ya makanya diskusi gue sama teman-teman itu di yang lawyers comment itu gue bilang begini, kalau kita masih berharap bahwa akan ada digitalisasi yang lahir dari orang-orang di DPR, nggak mungkin. File Word-nya aja masih di desktop. Betul. Bagaimana caranya? Banyak lah PR kita, banyak banget PR banyak banget. File Word-nya masih di desktop. Dia buka Word itu masih Word terus file open. Gue sih lebih takut ini ya. Gue sih lebih menyoroti kayak itu kan kesulitan dalam itu masih manual sekali ya. Kalau kita pakai bahasa masih manual sekali. Gue sih cuma lebih takut kalau flash disknya begitu nanti ada virus ke. Aduh, enggak apa-apa, harus ditutup sih supaya nggak masuk virus. Ya, tapi kan kita nggak tahu, siapa tahu lagi ngantuk ditaruh. Jangan-jangan aplikasi paling banyak di kejaksaan itu Smadaf. Iya, Smadaf. Biar ada virusnya kan. Belum lagi kalau flash disknya ketukar, ya apapun itu lucu lah menurut gue. Aduh, downloadnya IDM lagi. Itu malah bisa dilaporin pelanggaran, itu kan pembajakan ya. Makanya akhirnya kan jadi pertanyaan begini. Kenapa kemudian pejabat-pejabat itu tidak mau dikritik moral? Sedangkan kejahatannya telanjang. Kita aja yang telanjang dipidana. Betul. Tapi kalau akhirnya bertanya konteks moralnya bagaimana ini? Nah, kalau misalnya kita ngomong soal moral ya, kalau gue punya pandangan yang menarik nih soal konteks moral gitu. Ini kita kesampingkan dulu. Udah banyak kita kesampingkan, terserah kesampingkan aja. Kita kesampingkan dulu yang tadi deh kita sampingkan. Menurut gue kayaknya kita harus sepakat dulu deh. Kita harus berhenti sejenak, kita semua harus berhenti sejenak. Kita harus sepakat dulu dalam menilai pejabat publik. Kita pengen dia ini bisa kerja atau teladan moral yang baik. Kita harus sepakatin itu dulu gitu. Harusnya kerja. Iya. Harusnya kerja. Ya, tapi nggak. Kenapa menurut gue ini penting? Karena kadang pekerjaan bagus, moralitas jelek, tetap jelek juga penilaiannya. Iya, tetap jelek juga penilaiannya gitu. Ini gue nggak ngomong kasus apapun ya. Gue nggak ngomong kasus. Menurut gue pada akhirnya memang yang harus kita lihat tuh kemampuan dia bekerja gitu. Cuman kan pada akhirnya masyarakat kita kan pasti akan adalah value-value tertentu yang dalam memilih pemimpin entah dipengaruhi oleh apapun mereka merasa kayak ini harusnya kita harus lihat dulu keluarganya baik nggak, ya kan, track record dia secara pribadi seperti apa gitu. Bebet bobot. Ini kan nyari pemimpin ya, bukan menantu ya. Kalau gue secara pribadi sih
harusnya kalau dia kerjanya benar dan dia diapresiasi dengan baik, kalau dia kerjanya benar, harusnya sih yang lain akan jatuh pada tempatnya. Gue sepakat sampai di titik itu. Ya, karena gini, saat kita terlalu fokus ke moralnya, berarti kan orang-orang yang mau naik ke sini, dia tahu moral itu jadi penting kan. Betul. Sehingga akhirnya ini menurut gue bisa salah dan gue nggak apa-apa kalau salah. Tapi karena kan gini, oh ya, berarti masyarakat kita lebih nyari yang moralnya. Berarti dia pakai topeng tertentu. Iya, emang kayak gitu. Iya, dia pakai topeng tertentu untuk menutupi yang moral ini, yang mana akhirnya dia jadi dia udah nggak bisa kerja, pura-pura baik lagi. Pura-pura baik. Makanya cirinya satu tuh. Lu tahu cirinya satu. Staf ahlinya banyak. Betul. Karena nggak bisa mikir. Jadi dia harus mewakilkan pemikirannya gitu. Pemain pengganti. Betul. Nah, pemikir pengganti maksudnya. Akhirnya begitu dia naik, ya akhirnya ya isinya yang di sana yang begitu-begitu. Ghost thinker, banyak banget ghost thinker. Iya. Nah, tapi kalau soal itu gue juga punya pendapat juga nih. Kalau soal itu gue juga punya pendapat juga. Menurut gue pada akhirnya kalau kita berbicara mengenai politik ya, ini akhirnya yang bikin gue tetap waras. Ya. Ini yang akhirnya bikin gue tetap waras dalam ngelihat politik yang ada di Indonesia. Betul. Supaya gue nggak karena kan gini, supaya gue nggak terlalu makan hati terus gitu. Ya, betul. Ini yang bikin gue akhirnya tetap waras. Mungkin ini bisa dibilang pembenaran ya, tapi ya apapun itu, pembenaran buat diri gue sendiri. Ini yang bikin gue tetap waras. Gue merasa pada akhirnya kalau kita berbicara politik itu kita nggak semata-mata berbicara mengenai seharusnya seperti apa. Kalau kita berbicara politik sebenarnya lebih banyak dalam politik praktis. Politik itu adalah tentang negosiasi. Itu. Politik itu tentang bagaimana kita melobi, bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita menjadi jembatan untuk memfasilitasi banyak kepentingan supaya negara ini bisa berjalan. Gue lebih sepakat itu. Gue kayak gitu. Nah, politisi bilang politisi. Ya. Jadi lu dikatakan baik ketika semakin banyak kepentingan yang gue boleh akomodir. Betul. Makanya menurut gue, dan lu transaksikan ke situ. Betul. Gitu. Karena makanya menurut gue pada akhirnya politisi itu menurut gue adalah negosiator yang ulung. Memang iya. Dia makanya buat gue pada akhirnya politisi itu harus bisa mencari jalan tengah bagaimana banyak kepentingan itu bisa tetap terfasilitasi dan berjalan. Kenapa itu berat? Gini, misalnya contoh, cara bikin tata kota yang baik, gue rasa banyak sekali orang yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Betul. Orang yang lulus, as we speak, banyak orang jenius yang bisa melakukan hal tersebut. Tapi kan kita nggak ngomong utopia ya, kita ngomong kenyataan ya. Gue nggak ngomong utopia, gue ngomong kenyataan. Pemerintahan itu kan lebih dari sekedar tata kota yang baik. Pasti nanti akan ada kepentingan-kepentingan lain yang, jadi gimana nih caranya biar tata kota bisa tetap baik, tapi kepentingan yang lain juga bisa tetap terfasilitasi. Misalnya contoh, ini bukan soal mengenai ada perusahaan konglomerat, enggak, bukan cuma soal. Kadang tata kota yang baik itu bisa memakan korban, tanda kutip, masyarakat yang mungkin tinggal di tempat-tempat tertentu. Masa sih kita bisa sampai hati kayak misalnya demi taman yang luas, orang yang tinggal di situ tiba-tiba jadi nggak di situ lagi gitu. Jadi kebanyakan menurut gue politik itu adalah tentang bagaimana kita bisa memfasilitasi keinginan spektrum yang ini bisa. Nah, akhirnya setelah gue punya kacamata itu, kekecewaan gue dengan banyak politisi itu jadi menurun drastis. Kenapa? Karena gue tahu mereka juga tertekan karena politisi itu kan pemimpin ya, dalam konteks ini kan mereka pemimpin, mereka harus mengambil keputusan. Emang mau dilihat dari sudut manapun nggak akan ada keputusan yang bisa bikin kayak semua orang happy gitu. Makanya kalau gue secara pribadi, misalnya ada seorang politisi, nggak masalah staf ahlinya banyak, asal dia nih adalah negosiator yang ulung, bukan cuman boneka doang. Ngerti gak sih lo maksudnya? Kalau dia udah dengan segala hormat ya, kalau udah bego nih misalnya, dia nggak ngerti. Habis itu dia staf ahlinya banyak, lah itu kurang menurut gue. Tapi maksud gue kalau dia memang sudah negosiator yang ulung, dia mengerti bagaimana caranya melobi banyak kepentingan apa segala macam, dan dia punya staf ahli yang banyak, itu masih masuk akal. Kenapa? Karena kalau dia nggak punya staf ahli, dia harus jadi negosiator yang ulung, dia harus pinter ini, setruk. Nanti belum 5 tahun itu beritanya, kamu tahu wali kota ini, kita lihat nasibnya. Susah bro. Lu tau nggak? Inilah kenapa politisi itu harus baca buku. Betul. Dalam teori kebijakan publik, kan teori kebijakan publik itu salah satu teori hukum. Betul. Hans Kelsen itu udah bilang dari tahun 1950-an itu. Tidak akan ada satu hukum yang dibuat untuk memuaskan semua orang. Iya, betul. Makanya yang lu harus prioritaskan adalah hierarki
hierarki kebutuhannya. Betul. Bukan untuk menyenangkan semua orang. Betul, gitu. nggak bisa, nggak ada bro. Pemimpin yang menyenangkan semua orang ya Anda di SimCity itu kan gitu. Anda di SimCity itu menyenangkan semua orang. Nabi aja ada musuhnya gitu. Nggak ada bro, nggak ada bro, nggak ada susah, gitu. Makanya mereka tuh ekspektasi moralnya agak aneh. Itu makanya gue ya kan banyak yang nanya nih ke gue, Cok lo pengen jadi politisi nggak? Cok lo pengen menduduki kursi tertentu di pemerintahan kan? Gue dengan tegas bilang ini bisa jadi jejak digital and I'm okay with it. Gue nggak akan pernah mau masuk ke pemerintahan. Karena ini sudah berpolitik. Ya, karena alasannya dua. Yang pertama, saya tahu kapasitas diri saya, bukan kepintaran, tapi saya nakal. Saya takut di sana korupsi. Jadi karena saya tahu, jadi gue nggak mau naruh diri gue yang mana gue tahu itu akan jadi masalah. Jadi gue nggak mau. Gue punya kesadaran itu satu. Terus yang kedua, menurut gue punya influence, gue coba bantu teman-teman gue dan itulah yang gue lakukan di Malaka. Gue coba bantu teman-teman gue yang memang gue rasa punya integritas dan punya kemampuan untuk kesana. Itu aja yang gue bantu untuk kesana gitu. Karena dan gue nggak punya kemampuannya untuk nanggepin orang kayak misalnya datang nih ada 5 orang, Pak saya maunya gini, gue nggak bisa sabar gitu loh. Ekspresi kita nggak bisa sestabil Mas Gibran gitu. Iya, gue nggak bisa punya poker face, pasti nanti di mata gue kayak ada kata goblok. Jadi gue nggak mau gitu, gue sangat tahu kekurangan gue, jadi mendingan gue bantu teman-teman yang gue rasa layak untuk tapi ada kesana. Begini Cok, maksud gue, kenapa gue bilang bahwa pilihan lu juga itu adalah politik? Politik ini kan berbicara tentang domain negara. Ya. Kesalahan selalu pemerintah adalah ketika kita mengkritik pemerintah, dia menganggap melawan negara, seolah ini false of nationalism. Yes. Padahal berpolitik itu tidak hanya di sistem. Betul. Di luar juga sama. Selama kita tidak keluar di luar negeri, WNA kita terus mengkritik Indonesia, itu sudah melanggar yurisdiksi gitu. Betul. Berpolitik seperti itu gitu. Gue tinggal di ini. Gue kan tinggal di BSD. Gue tinggal di BSD. Gue nggak tahu ya apakah ini ada hubungannya. Karena menurut gue di mana kita tinggal itu mempengaruhi seberapa pengen kita masuk ke sistem juga sih sebenarnya. Itu sampai taraf tertentu mempengaruhi. Kan gue tinggal di BSD. Gue tuh nggak pernah peduli loh, quote and quote ya, siapa wali kota di Tangerang. Sama. Gue tau nggak kenapa? Gue nggak tahu. Karena tata kotanya yang bangun Sinarmas. Oh Tangerang semua Tangerang. Ya enggak, karena gue di BSD-nya. Oh di BSD-nya, yang bangun Sinarmas ya. Karena menurut gue selama masih dipegang Sinarmas, aman. Hidup Sinarmas. Minimal Sinarmas yang semprot sampah pakai parfum lah. Mau siapa kek wali kotanya ininya segala macam selama masih wali kota BSD sama dengan wali kota Ciputat kan, satu daerah kan, Tangsel kan. Harusnya. Gue jujur kurang tahu nanti daripada salah tuh. Nanti tersinggung. Ciputat Tangsel ya. Ciputat Tangsel kan, BSD Tangsel juga kan. Iya. Berarti karena di BSD dikelola sama Sinarmas, yang nyemprot sampah di pakai parfum pemerintah kota. Pokoknya gue selama masih BSD itu masih Sinarmas, gue sama. Tapi itu sumpah itu genuine sih. Ya, gue masih ngerasa kayak selama itu masih dipegang sama Sinarmas, nggak pernah ada komplain. Saya bukan buzzer Sinarmas ya, masa karir saya buzzer semua. Ini hati saya yang terdalam. Selama daerah itu masih dipegang Sinarmas, kali aja kan rumah lu sana endorse gitu Sinarmas. Waduh, tolong bapak-bapak Sinarmas. Tapi kalau jadi buzzer Sinarmas juga boleh. Ya kayaknya gak butuh buzzer deh. Ya tapi Sinarmas emang bagus cuy. BSD itu bagus. Gua suka. Karena lu tau gak itu Sinarmas itu kan Sinarmas 1 2 itu perusahaannya semua. Iya. Di situ. Gila lah Sinarmas. Nah, satir Cok. Ya. Satir. Memang itu merupakan bagian yang sah nggak dalam komedi? Sah-sah aja. Bahkan sah aja, ya? Dan satir itu kan juga identik dengan komedi, tapi nggak selalu dipakai di komedi ya. Kadang lagu juga ada yang pakai satir, ya kan? Itu bukan semua karya lah. Ya semua karya kan satir. Jadi itu nggak eksklusif punya komedi gitu. Jadi menurut gue satir tuh sah-sah aja gitu. Cuman ya nggak ada cuman ya memang sah aja. Tinggal bagaimana kita mengcrafting satirnya supaya jadi lebih tepat sasaran dan lebih oke lah gitu. Jadi menurut gue nggak ada yang salah dengan satir sih. Menurut gue itu satu craftsmanship yang memang bahkan menurut gue peradaban bisa dinilai dari seberapa bagus masyarakatnya membuat satir terhadap sistem gitu. Jadi menurut gue ada indikator ke situ juga gitu. Jadi dan satir bisa menjadi sintem
bisa menjadi apa ya bahasa Indonesianya, bisa menjadi untuk melihat ini masyarakatnya happy nggak gitu. Kayak kalau banyak satir di masyarakatnya mengenai pemerintahan yang sedang terjadi, bisa jadi itu simptom bahwa memang ada ketidakpuasan. Jadi bagaimana kita, makanya menurut gua orang-orang yang ada di posisi kekuasaan ya harusnya jangan alergi dengan melihat satir, karena itu adalah cerminan, itu sampai taraf tertentu rapor mereka juga gitu, terlepas dari apapun ya. Memes kan juga produk politik kan dari kemerdekaan Amerika. Jadi menurut gua kalau misalnya ada satir terus misalnya dilihat ternyata misalnya mereka masih merasa banyak sampah di sini apa segala macam. Ya sudah, daripada kita fokus ke mungkin satir yang nggak enak di kuping, sebenarnya kan esensinya bahwa berarti di mereka belum puas di sini. Kalau gue misalnya jadi juru bicara institusi tertentu ya, gue akan selalu menanggapi satir dan kritik masyarakat. Gue cuma akan taruh mic, terus gue akan bilang, oke, saya paham ternyata memang banyak yang puas dengan banyak yang tidak puas dengan kinerja kami. Iya, itu. Ya, banyak yang tidak puas dengan kinerja kami dan kami akui. Harusnya dia bilang begitu kan pemerintah kan. Dan kami akui kok, kami sangat akui bahwa memang kami kurang di sisi ini, di sisi ini, di sisi ini, di sisi ini. Saya tidak akan ngasih tahu apa yang sudah kami lakukan. Betul. Karena bare minimum pemerintahan ya memang harus melakukan itu gitu. Iya, itu tuh. Iya, tapi saya paham kekhawatirannya di mana. Kami akan langsung rapat menindaklanjutinya. Saya akan mengundang diskusi terbuka dengan orang-orang yang tidak puas. Ayo berkolaborasi dengan kami, bantu kami bikin supaya keresahan ini bukan cuma jadi omongan-omongan di sosmed, tapi bisa jadi menurut gua kalau digituin masalahnya kan kadang juru bicaranya bukan minta diberitakan baik. Betul, masa kadang juru bicaranya juga di sosmed kan kadang kalau ngomong kayak itu kan cuma perasaan. Itu karena udah ada api lo kasih bensin, ngerti gak lo maksud gue? Padahal kan kadang tuh orang yang protes, bahkan ya orang yang protes kadang kalau didengar dan diafirmasi itu udah cukup loh buat mereka. Kadang sampai kita misalnya, kan cuma punya bicara nih. Betul. Masa sih lu mendengar aja nggak mau gitu? Misalnya contoh nih, ini walaupun jangan sampai seperti ini ya. Tapi misalnya contoh ada orang protes, Pak, jalanan di tempat saya Pak masih berantakan Pak. Terus dia nyamperin, masih berantakan. Di mana Ibu yang berantakan? Aduh, nanti saya coba ngomong sama tim saya ya. Kami akan usahakan supaya nanti bisa selesai. Oke, saya minta maaf Ibu ya. Dia kan pasti kan mau 5 tahun lagi belum diperbaikin, yang dia ingat di pikiran dia adalah wali kota itu pernah main di masa ditaruh nanti malah foto wali kotanya dia salaman, walaupun dia naruhnya ambil miring-miring karena dia rusak. Miring-miring. Aspalnya belum ada gitu. Sampai turun lagi wali kotanya. Menurut gue juga teknik komunikasinya juga ya udah bingung lah, tapi gue juga nggak ngerti. Nah maksudnya gini kan, kalau memang ternyata kita punya cuman bicara dan akhirnya bicara juga itu dilarang. Berarti kita sebenarnya harus cukup puas ketika kita didengar kan? Ya. Berarti bener dong lapor Mas Warpres itu bentuk tindakannya Gibran untuk inklusif, untuk mendengarkan gitu. Iya. Karena yang tidak ada bare minimum untuk tidak mendengar itu. Betul. Ya walaupun sebenarnya ya lapor. Atau bisa jadi itu satirnya Mas Gibran bahwa. Iya. Ya apapun itu setidaknya dia mengerti bahwa ada kebutuhan orang pengen didengar lah. Dan dia mencoba memfollow up sesuai dengan kapasitasnya dia gitu. Karena kan karena gini kan kadang yang harus kita paham adalah masalah di negara ini kan bahkan as we speak kan ada banyak ya. Tentu kan punya skala prioritasnya ya. Dan kadang kan memang susahnya tuh adalah mana yang mau diselesain duluan nih. Kadang kan masalah itu kan ngantri kan. Ya gue nggak di pemerintahan, tapi menurut gue setidaknya kita bisa melihat political will-nya ada lah. Terlepas dari apakah itu works atau tidak, silakan komennya, gue nggak tahu juga gitu. Cok, gue mau tanya satu hal Cok. Tapi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Mas Gibran. Siap. Kalau orang yang nanya ada hubungannya dengan Mas Gibran, dia pasti akan tanya tentang 19 jutanya. Tapi gue nggak mau tanya itu. Gue mau tanya POV lu sebagai pekerja kreatif. Ya. Emang susah nggak sih cari kerja? Menurut gue tuh orang nggak dapat kerja ya karena lu kebanyakan narik kodam gitu maksudnya. Kalau menurut gue ya, bukan buka job street gitu maksudnya. Pakai datanya habis di Facebook. Ini dari industri kreatif kan? Iya, industri kreatif kan juga pekerjaan kan gitu. Iya, gue ngomong dari gue yang industri kreatif aja ya. Dari POV lo sebagai industri kreatif, industri lo kan non formal nih, tidak butuh SKCK dan segala macam. Semua orang bisa masuk. Gitu. Betul. Kalau menurut gue berbicara dari industri kreatif, yang lebih berat daripada keadaan negara ini untuk bisa menghasilkan industri kreatif adalah adaptasi terhadap teknologi itu sendiri. Itu yang lebih berat daripada keadaan negara. Maksud gue keadaan negara is one thing. Tapi karena gue kerja di industri kreatif, kan sosial media,
tren, platform itu as we speak kan berubah terus. Menurut gua sulitnya kalau kita pengen menjadi konten kreator yang long lasting dan langgeng, adaptasi kita terhadap teknologi, adaptasi kita terhadap tren, adaptasi kita terhadap apa yang orang suka sekarang, adaptasi kita terhadap konten-konten apa yang bisa reach banyak mungkin orang, itu jauh lebih berat. Dan kalau lo tanya apakah susah, sekarang makin susah. Tapi karena memang karena teknologi ini zaman tuh berubahnya tuh cepet banget. Apa yang tren kayak setahun ini bisa jadi tahun depan tuh udah berubah lagi. Dan karena kita kreatif, yang dituntut tuh kreativitas kita. Adaptasi pikiran itu terus membaca, terus upgrade. Betul, itu sulit sekali. Orang-orang ini baru mau belajar teknologi, pas belajar teknologinya bukannya jadi konten kreator, TikTok afiliator. Betul. Dan itu bagaimana juga kita menanggapi itu. Jadi menurut gua kalau misalnya lo tanya apakah jadi konten kreator itu berat karena gini, bikin konten yang bagus belum tentu itu laku. Itu dua hal yang berbeda. Betul. Banyak konten bagus yang laku banyak. Iya. Tapi banyak juga konten bagus yang tidak laku banyak. Dan juga. Kebanyakan konten bagus itu tidak laku. Betul. Dan jadi menurut gua, saran gua dari seorang konten kreator yang bekerja di dunia seni ya, gue rasa gue banyak beruntungnya, men. Gue nggak bisa bilang ini semua terjadi karena memang gue punya kapabilitas, enggak juga, karena banyak orang yang kapabilitasnya jauh di atas gue juga nggak bisa gimana banget. Gue juga banyak beruntungnya. Betul. Jadi kalau gue rasa kalau kalian ingin masuk ke dunia kreatif, gue nggak akan sugarcoating ya, gue cuman akan bilang ini dunianya berat. Dan kalau kalian memang nggak bener-bener suka dan nggak mau berjuang di sini dengan berdarah-darah, masih banyak jenis pekerjaan lain yang lebih aman gitu. Gue mau tanya satu hal. Ini biar orang jelas ya. Artinya kan bahwa pekerjaan seperti yang lu lakukan sebagai konten kreator, yang bahkan dia adalah pekerjaan di sektor non formal, nggak butuh SKCK, nggak peduli ijazah dan segala macam, tetap juga keluar dari mulut lo hari ini bahwa itu berat. Iya. Seberat apa dia? Seberat bahwa kasih gambaran supaya orang-orang ini nggak bilang bahwa ini easy money, gue bikin konten asal lucu gitu. Akhirnya dia frustasi sama views dan segala macam. Seberat bahwa menurut gue tuh konten kreator itu jadi susah karena dia itu kan dia tuh otaknya tuh berpikir, dia tuh bekerjanya tuh bukan by system tapi karena kreativitas tuh dinamis, men. Iya. Kreativitas dinamis dan memiliki tenaga untuk bisa terus berpikir dinamis itu tuh susah banget. Ya susah sih kalau normal sih. Iya. Susah banget karena apalagi gue komedi itu kan gini, komedian poinnya bener itu baru setengah jalan. Gini, kalau komedian itu produknya jadi adalah saat poinnya benar dan itu baru 50% dan poin ini bisa jadi sesuatu yang lucu. 50% yang lain itu bikin lucu. Bikin poin bener aja susah. Apalagi bikin lucu. Makanya kita banyak yang stres. Makanya berat banget. Dan menurut gue beratnya karena memang ini adalah tempat kita berantem mati-matian di sini dan ya nggak tahu ya, makanya menurut gue itu kenapa gue sangat suka stand up comedy. Gue penonton stand up comedy itu dari Suci 1, Cok. Iya. Dari si Rian Juara itu. Oh, tuh salah satu komedian terbaik di Indonesia. Gila, itu beat yang penampilan terakhir di final itu. Iya. Wah, itu out of mind sih. Rian sih gila sih. Dan gue nonton itu. Gue nonton Suci 1 itu gue nonton sampai Rian sama Akbar kan. Terakhir gue nonton Suci itu si yang dari Bogor itu siapa? Zawin. Bukan. Yang juara 1 tapi dia dari Bogor. Siapa? Satu Mamat sama Mamat. Siapa? Kan Mamat juara 2. Remin. Oh, Remin. Si Remin. Mamat juara 2 kan. Ya, Remin lucu banget. Remin kan sepanjang kompetisi itu dia stabil banget, Bos. Remin salah satu stabil komika. Banget. Menurut gua Ridwan Remin, ini nggak apa-apa diklik. Yeah. Menurut gua Ridwan Remin adalah salah satu komika dengan penulisan terbaik di Indonesia. Ridwan Remin. Gue bagusnya Remin itu karena sepanjang kompetisi dia tidak pernah menghina orang, insulting orang. Dia tidak pernah, dia cerita tentang tempe orek aja lucu. Betul.
cerita tentang percakapan nasi tempe orek itu lucu dan itu menurut gue cerdas. Makanya kenapa gue suka ini karena begini Cok. Iya. Gue ini kan pengacara. Gue ini adalah orang yang sebenarnya makan dari masalah, Bos. Iya betul. Makanya nggak bisa religius gue. Iya betul. Itu kalau makanya kami tuh punya jokes begini. Itu kalau pemuka-pemuka agama berdoa, ya Tuhan semoga di bangsa kami masalah selesai. Kita dalam hati, gue makan apa anjing kalau masalah selesai? Nggak bisa. Iya. Makanya pengacara itu ada gila-gilanya. Iya, Tapi betul. kami membesarkan hati dengan cara bahwa ya apapun agama lu, konsep lu tentang hari akhir kan pengadilan hari akhir kan. Betul. Nah, kalian dihukumi, kami kerja di sana. Betul. Juga tenang aja. Lucu. Kami lah orang dalam ya. Lucu banget. Tapi ya komedi dengan legal, sekarang tuh komedi dan legal itu mesra. Enggak, gue mau bilang begini. Gue amazed aja sama kalian itu bahwa kok bisa masalah kalian tertawakan ya. Oh. Kami tuh bangun pagi dapat masalah dan segala macam. Waduh itu bete-nya minta ampun. Gue bilang ini komika cara berpikirnya gimana ya? Sebenarnya karena memang belum kena masalah aja. Enggak, tapi sebenarnya ya nih tak kasih tahu. Sumpah itu. Sebenarnya terlepas kebebasan berekspresi, terlepas dari kebebasan berekspresi, legal dan komedi itu harusnya dua skena yang harusnya makin kesini makin mesra. Memang banyak yang bisa tertawakan. Ya, gitu. Bukan maksudnya itu bisa bersinergi dengan baik. Iya harus. Kenapa? Harus. Karena sekarang gue udah ada di level di mana jokes lucu gampang bikin jokes lucu. Jokes aman. Bukan jokes mitigasinya. Mitigasi dari jokes itu. Lo ngerti kan maksud gue? Iya ngerti. Yang secara legal gak ada loophole-nya. Oh bisa dibikin. Nah itu bisa. Makanya bahkan kita sendiri ini punya tim legal sebenarnya. Jadi gue nulis dulu jokesnya. Hukum itu interpretasi soalnya. Betul. Gue tulis dulu jokesnya. Cekrek. Dia koreksi kata-katanya. Nah baru abis itu nanti gue datang. Betul. Sama tim legal gue. Nanti kita ngobrol. Ini menurut lo gimana? Apa-apa. Coba ini jokes gue bulletproof gak? Nanti tim legal gue tuh jadi devil advokatnya. Betul. Dia nggak ngomongin lucu atau enggaknya. Iya. Dia cuma ngomong kayak enggak. Bisa dipenjara atau nggak bisa dipenjara? Iya, ini bisa sedang sini, ini bisa sedang sini, sini. Nah akhirnya gue balik lagi. Nah ini makanya kayak yang tadi kita bilang di off air, kadang pembatasan tertentu dalam berekspresi. Kalau gue, tapi jangan salah ya, gue tuh sangat menjunjung freedom of speech loh. Iya. Gue rasa nggak karena gue kan juga bergabung di Malaka, nggak mungkin gue tidak menjunjung freedom of speech. Gue sangat menjunjung freedom of speech. Betul. Tapi paling nggak belakangan ini gue ngerasa pembatasan tertentu itu sangat menajamkan gue dalam kemampuan crafting. Betul. Karena saat gue datang lagi ketemu legal kan, nggak bisa. Ini kena ini, ini kena ini. Tapi ini lebih longgar, Cok. Ini lebih longgar. Lu tahu nggak sih kalau KUHP dan KUHP itu full Amerika? Full American ini. Oh iya. Ini lebih longgar. Makanya tidak ada lagi pencemaran atas nama institusi. Betul. Itu nggak ada. Betul. Nggak ada. Nggak Jadi ada. kalau lo mau bilang polisi tidak bermoral, ya polisi badan. Betul. Bukan orang polisi. Betul. Nggak ada orang yang bernama polisi. Kecuali tiba-tiba ada KTP Muhammad polisi. Saya nggak tahu. Betul. Gitu. Kan banyak nama aneh kan. Betul. Gitu. Nah makanya gue. Tapi gue tuh lagi merasa bahwa ini adalah zaman terbaik buat gue untuk menajamkan crafting gue. Betul. Karena pada akhirnya yang set apart, yang membedakan seorang pembuat karya dengan yang bukan pembuat karya adalah bagaimana dia merangkainya, gitu. Dan itu yang bikin kita dihargai. Gua rasa kenapa banyak orang menghargai gua karena ya selain mungkin gua baik ya secara orang menurut orang gitu. Kenapa banyak yang menghargai gua ya karena nggak semata-mata karena gue baik juga, tapi karena ada sesuatu yang iya kita tuh harus dihargai karena value kita gitu. Dan kadang baik tuh nggak cukup kalau kita ngomong professional wise. Kayak lu sebagai pengacara kan pasti juga akan dihargai lebih kalau skill lo bagus. Gitu. Betul. Cuman jadi baik aja dan bahkan biasanya dalam percakapan ya baik itu bare minimum yang tandanya kurang. Misalnya contoh kayak gini, dia cakep nggak? Baik sih, nah itu berarti kurang. Jadi maksudnya oh iya betul. Karena pertanyaan apa dijawab apa gitu supaya lu nggak tersinggung aja gitu. Iya. Misalnya kayak dia ini nggak, misalnya dia jago nggak? Dia baik sih. Baik sih. Standar bermoral minimum. Iya, dia baik sih. Ya oke benar, tapi dia ini nggak. Ya udah gitu lah pokoknya. Gimana sih dia? Dia baik sih gitu. Dia pinter gak? Baik sih. Gitu. Baik sih. Jadi kita fokus ke hal-hal yang bisa dipuji. Hal-hal yang Cok terakhir ini kita udah 1 jam. Nah, kalau lu ternyata harus diminta untuk meninggalkan satu pesan terhadap masyarakat ini, mau komedi atau lu bicara serius sebagai diri lu yang lu nggak pernah bicarakan di
tempat manapun, apa yang lo mau sampaikan? Kalau gue harus kasih pesan ya ke orang-orang yang orang-orang yang ada hari ini, yang nonton lu hari ini gitu. Mau pembenci lu, mau yang suka lu gitu. Kalau gue sih cuma pengen bilang hidup tuh udah susah. Hidup tuh udah susah. Pada akhirnya di usia 38 tahun ini gue sadar yang paling mahal dari semuanya itu adalah kewarasan diri sebenarnya. Betul. Kewarasan diri itu mahal sekali teman-teman. Jadi jangan biarkan, menurut gue ya, jangan biarkan kegetiran kita terhadap hidup, kegetiran kita terhadap sistem, kegetiran kita terhadap satu pribadi, kegetiran kita terhadap satu institusi mengambil kewarasan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lo boleh gak suka sama satu institusi, lo boleh gak suka sama satu sistem, lo boleh gak suka sama satu karakter, lo boleh gak suka sama apapun. Tapi jangan sampai ketidaksukaan lo itu mengambil kewarasan lo dalam menjalani hidup. Sampai lo lupa bahwa kopi sore-sore itu enak. Ya, sampai lo lupa bahwa matahari itu kalau dilihat-lihat kapan terakhir kali kita bisa ngopi-ngopi di luar, terus kayak misalnya ngerokok sambil ngopi terus kita pikir kayak wah gila enak juga ya. Enggak, karena pada akhirnya ketidakadilan itu memang harus kita address. Kalau memang kalian punya panggilan di sana silahkan. Sistem memang harus kita check and balance. Kalau kalian punya panggilan di sana silahkan. Tapi jangan sampai itu mengambil kewarasan lo sebagai manusia sampai lo nggak menikmati lagi hidup gitu loh. Karena pada akhirnya satu-satunya yang lo punya hidup Anda. Dan maksud gue ya balik lagi ke lo ya. Tapi menurut gue akhirnya saat lo punya pandangan yang realistis dan pandangan yang seimbang mengenai bagaimana dunia ini bekerja, itu bisa mengurangi kegetiran lo terhadap sistem. Kadang kan ada orang yang kayak ngelihat kayak kok lo santai-santai aja Cok. Bukan karena gue punya optimisme terhadap dunia ini, enggak. Menurut gue dunia ini pada akhirnya akan hancur sih. Itu gue udah berdamai. Tapi gue pengen kalau memang dunia ini hancur, gue ada di halaman gue lagi minum wine kayak hancur ya sudahlah. Thank you Cok. Sama-sama, terima kasih. Bahwa mengkritiklah karena kalian cemas, bukan karena kalian benci. Sampai ketemu di kecemasan selanjutnya. Ya.